Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, para jemaah Masjid Miftahul Khair Batakan Perum Asri rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bisa berada di dalam ketaatan kepada Allah, yang mana itu semua merupakan nikmat yang sangat besar. Kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa menjadi hamba yang taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan itulah hakikat daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah. Dan barang siapa yang kufur, Allah Subhanahu wa taala azabnya sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Sekiranya kalian bersyukur, maka aku akan benar-benar tambah nikmatku. Dan apabila kalian kufur, maka sungguh azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang sangat besar adalah seseorang dimudahkan untuk ibadah. Ya, tatkala seseorang dimudahkan untuk ibadah, ini nikmat yang luar biasa. Sebagaimana kita paham tujuan Allah menciptakan kita, yang paling inti adalah beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka tatkala kita dimudahkan untuk beribadah, maka ini nikmat yang luar biasa. Terus berdoa kepada Allah agar Allah jaga nikmat ini. Dan di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, dan beliau juga sering mengamalkannya adalah, "Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik." Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Berdoa kepada Allah. Karena jaminan kita istiqomah itu tidak ada. Nggak ada. Dan kita paham bahwasanya Islam melihat seseorang dari penutup kehidupan dia. Makanya ada istilah husnul khatimah. Apa arti husnul khatimah itu, Pak? Husnu dalam bahasa Arab artinya baik. Al-khatimah artinya penutup. Husnul khatimah berarti penutup yang baik. Kita terus meminta kepada Allah husnul khatimah. Apa artinya? Meminta penutup akhir kehidupan yang baik. Kenapa? Karena Islam melihat seseorang dari penutupnya. Wa innamal a'malu bil khawatim. Nabi mengatakan dalam hadisnya, seseorang dilihat dari penutupnya, amalan akhirnya. Gambaran sederhananya seperti ini. Seseorang yang lahir dalam keadaan, taruhlah dia non-muslim, kemudian dia tidak beriman kepada Allah, kemudian di akhir hayatnya sebelum meninggal dunia, dia mendapatkan hidayah Islam, istiqomah di atas Islam, dan meninggal di atas kalimat la ilaha illallah, maka yang Allah lihat akhir kehidupan dia, bukan yang sebelumnya. Dan ini banyak, para sahabat kan dulu seperti itu. Bahkan ada yang memusuhi Nabi,
Terus kemudian mendapatkan hidayah, istiqomah di atas Islam, yang dilihat akhir kehidupan dia. Maka kita juga demikian, ya, kita berusaha istiqomah, minta kepada Allah agar Allah teguhkan kita di atas ketaatan dan ibadah kepadanya. Dan juga ini sebagai poin penting, kalau kita melihat orang yang masih jauh dari ketaatan, atau kita melihat orang yang masih melakukan kemaksiatan, kita jangan mandang sebelah mata. Jangan. Kita harus memiliki empati kepada mereka. Kita harus memiliki apa yang kita inginkan untuk diri kita, kita inginkan juga untuk diri dia. Kita ingin mendapatkan hidayah, istiqomah, kita ingin juga dia mendapatkan apa yang kita dapatkan. Jangan sampai lihat orang yang masih bergelimang dosa, kita remehkan, kita katakan begini. Bahkan sampai sebagian orang mengatakan, kamu ini haram kamu masuk surga. Nggak boleh seperti itu. Kenapa? Kita nggak tahu akhir kehidupan orang tuh bagaimana, nggak tahu. Bisa jadi kita yang nggak istiqomah, atau bisa jadi dia sebelum meninggal dunia malah Allah berikan hidayah, meninggal di atas ketaatan kepada Allah. Maka dua catatan penting. Yang pertama, kita minta terus istiqomah. Kemudian yang kedua, tatkala melihat orang masih jauh dari ketaatan, masih jauh dari jalan kebenaran, kita simpati. Jangan malah mandang sebelah mata, karena semua orang dilihat dari penutup kehidupan dia. Kemudian itulah nikmat tatkala Allah berikan kita kemudahan untuk ibadah, tinggal kita minta istiqomah. Kemudian terlebih daripada itu juga, di antara nikmat yang luar biasa adalah duduk-duduk seperti ini. Ini nikmat yang luar biasa. Ya, di mana godaan yang sangat besar, ya, malam Ahad, keluarga mungkin ada yang minta jalan-jalan dan seterusnya, anak-anak, tapi milih duduk, Masya Allah, bermajelis ilmu. Ini nikmat yang luar biasa. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum biryadil jannah," apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgahlah, merapatlah. Ditanyalah Rasulullah SAW sama para sahabat, "Wa ma hiya riyadul jannah?" Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Hilaquz zikr," halaqah, perkumpulan zikir. Di dalamnya ada unsur mengingat Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah. Itulah taman-taman surga. Berarti kita sekarang berada di taman surga. Namanya saja taman surga, balasannya pasti surga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu. Kita semua meniti jalan, ya. Bapak ada yang dari rumah, ada yang naik motor, ada yang jalan kaki, ya, ada yang jauh, ada yang sedang, ada yang dekat. Semuanya punya effort yang dikeluarkan untuk sampai ke tempat ini. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka ini motivasi bagi kita. Luruskan niat, kita masih di awal-awal kajian kita, karena amalan itu tidak diterima kecuali niat yang ikhlas. Keutamaan yang kita akan dapatkan kecuali niat yang ikhlas. Maka di awal kajian ini, luruskan niat, ikhlas karena Allah, agar semoga kita mendapatkan janji yang dijanjikan, kemudahan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada pembahasan kita. Ya, sebelumnya salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada pembahasan kita. Judulnya, guna sukses tentu butuh persiapan. Iya. Guna sukses tentu butuh persiapan. Ini kajian membahas tentang apa, Ustaz? Maksudnya persiapan apa nih, Ustaz? Biar nggak ngambang nanti,
kita akan sebutkan kajian ini kajian isti'dadan listiqbali Ramadan, persiapan menyambut tamu yang mulia yaitu bulan Ramadan. Kembali ke judul, guna sukses tentu butuh persiapan. Kita nggak usah banyak teori. Semua kesuksesan di dunia ini, entah perkara dunia atau perkara agama, apalagi perkara akhirat, pasti dimulai dengan persiapan yang matang. Seorang ingin membuka usaha dunia misalnya, urusan dunia, tentunya dia persiapan dari modalnya, harganya, keuntungannya berapa, tempatnya di mana, cocok nggak sama orang sekitar yang dia jualan di sana. Persiapan, riset. Kenapa? Agar sukses. Dan itu pun saja yang persiapan masih banyak yang gagal. Urusan dunia itu. Urusan akhirat lebih lagi kita butuh persiapan. Apalagi yang datang sebentar ini bukan tamu yang apa istilahnya, bukan tamu yang remeh, bukan. Tamu yang mulia. Ramadan tamu yang mulia. Kalau kita ingin melihat, berkaca, kita itu kalau berkaca kepada orang yang sudah meninggal. Ini nasihat para ulama. Kalau kita ingin berkaca, carilah potret orang yang sudah meninggal. Kenapa? Kalau kita menjadikan orang yang masih hidup sebagai patokan cermin kita, namanya manusia pasti ada waktunya dia berbuat kesalahan. Kalau kita berpotret sama yang masih hidup, tatkala dia melakukan kesalahan dan kita lihat, kita akan meninggalkan dia. Maka para ulama mewasiatkan, lihatlah potret kepada orang yang sudah meninggal. Siapa di antara mereka? Para ulama, para sahabat, para salafus soleh, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tahukah kita, orang-orang soleh terdahulu, disebutkan dalam sebuah riwayat, kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighum Ramadan. Mereka 6 bulan. 6 bulan ini sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah agar Allah perkenankan mereka bertemu dengan bulan Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Bahkan kalau kita ingin melihat riwayat penuh, riwayat yang fullnya, 1 tahun, berapa bulan semuanya? 12. Orang-orang soleh terdahulu, para salafus soleh, 1 tahun hidup mereka itu semuanya menggeluti Ramadan yang paling besar fokus mereka. Kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighum Ramadan. Mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan agar mereka bertemu dengan bulan Ramadan. Setelah mereka bertemu dengan bulan Ramadan, yad'una Allah sittata ashhur ayyataqabbala minhum. Mereka berdoa 6 bulan juga agar Allah terima amal ibadah mereka di Ramadan. 6 tambah 6 berapa? 12. Setahun 6 bulannya minta dipertemukan, 6 bulan setelahnya minta supaya amalan di Ramadan diterima. Karena kalau nggak diterima nggak dapat kebaikan kita. Harus diterima dulu. Kemudian setelah 6 bulan, 6 bulan berikutnya berdoa lagi agar dipertemukan dengan yang berikutnya. Setelah itu berdoa lagi agar diminta. Terus seperti itu kebiasaan orang-orang salafus saleh terdahulu. Nah, kita sekarang berapa bulan lagi? Ya? Kurang dari 1 bulan. Iya, berapa hari? Kurang lebih 20 hari. Kita sudah masuk 10 Sya'ban. Ya, walaupun di situ masih 9 ya. Karena dia mensinkronkan dengan pergantian jam 12. Tapi dalam Islam pergantian jam kapan? Maghrib. Walaupun di situ masih 9, tapi sejatinya sudah masuk 10. Kurang lebih 20 hari lagi tersisa. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang-orang soleh terdahulu yang mendahului kita, jauh. Tapi alangkah baiknya kita persiapan di 20 hari ini daripada tidak sama sekali. Kenapa? Agar sukses. Kita sekarang banyak melihat, ini ada anak muda ya, Masya Allah, ada anak muda luar biasa. Dalam hadis khusus, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaungi anak muda di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah.
Apa syaratnya? Anak muda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Masya Allah, ada yang hadir majelis ilmu. Kita lihat, anak muda lah. Dunia anak muda pasti kenal namanya pemain sepak bola terbaik. Ya, kita nggak usah sebut namanya. Tapi kita semua sudah paham. Pemain sepak bola terbaik, pemain terbaik di dunia. Mungkin bapak-bapak ada yang suka sepedaan, ada yang suka lari, running. Sebagian orang mendapatkan gelar pelari tercepat. Sebagian orang digelari ini, terhebat dalam ini, terhebat dalam itu. Kita melihat gelar-gelar kesuksesan mereka urusan dunia itu, coba tanya mereka dan lihat apa persiapan yang mereka lakukan. Luar biasa. Jangan kira mereka bisa sampai kepada apa yang mereka dapatkan sekarang dari gelar-gelar kemenangan dunia kecuali tanpa persiapan. Itu mustahil. Nah, benang merahnya Ramadan adalah olimpiadenya orang-orang yang bertakwa. Dan di dalam olimpiade pasti kita ingin menang. Tidak ada yang bisa menang, tidak ada yang bisa juara, tidak ada yang bisa sukses di bulan Ramadan kecuali mereka yang persiapan. Persiapan dari sekarang. Walaupun tersisa 20 harian. Sebagaimana orang terdahulu 6 bulan mereka sudah persiapan, tentu lebih matang. Tapi kita tidak apa-apa, 20 hari ini kita siapkan daripada tidak sama sekali. Kenapa kita harus persiapan? Saya tidak akan bahas lebar karena subuh nanti ada kajiannya. Apa judulnya tadi? Ramadan hadiah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Pasti nanti di sana akan membahas keutamaan Ramadan. Saya tidak akan bahas lebar, nanti itu akan dikaji besok subuh. Tapi secara singkat, semua cita-cita kita di akhirat di Ramadan Allah sediakan. Itu aja. Nanti besok subuh kajian sama Ustadz yang sudah di-share itu, nanti akan dibahas di situ secara rinci karena berkaitan dengan hadiah pasti keutamaan dibahas di sana. Tapi saya katakan sekarang, kenapa kita perlu persiapan? Karena semua cita-cita kita yang tinggi di akhirat Allah berikan kesempatan terbesarnya di bulan Ramadan. Pertama, kita ingin menghadap kepada Allah membawa kebaikan bekal yang banyak. Di Ramadan dilipat gandakan. Apalagi di Ramadan kita semua ingin bisa masuk ke dalam surga. Di Ramadan Allah buka pintu-pintu surga. Kita ingin mudah untuk beribadah kepada Allah. Di Ramadan Allah belenggu para syaitan. Makanya orang di bulan Ramadan itu mudah untuk melakukan ibadah. Sebagaimana kita lihat Ramadan masjid-masjid sering sekali penuh. Kenapa? Musuh manusia itu ada dua. Para syaitan, musuh eksternal, internalnya hawa nafsu. Musuh eksternal sudah dihandle oleh Allah. Makanya orang di bulan Ramadan mudah melakukan ketaatan. Kalau ada di Ramadan orang masih bermaksiat, itu tandanya imannya lemah sekali. Orang musuhnya sudah dihandle, dibelenggu, kok masih dia gagal, masih melakukan dosa, berarti imannya lemah. Hawa nafsunya nggak bisa dia kalahkan. Iya, di bulan Ramadan Allah belenggu, Allah mudahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Kemudian di antaranya juga di bulan Ramadan kita ingin mendapatkan ampunan Allah. Di bulan Ramadan Allah buka ampunan seluas-luasnya. Bahkan disebutkan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi di bulan Ramadan tentunya kita semua akan mendapatkan peluang yang sangat luar biasa. Semua kita ingin masuk surga dan diselamatkan dari api neraka. Itu cita-cita kita. Karena orang Islam itu berbeda-beda, Pak. Ada yang masuk surga. Memang semua orang Islam masuk surga. Tapi ada yang transit dulu ke neraka, ada yang tidak. Kita maunya yang mana ini? Nah, langsung. Kalau transit bahaya ya. Kalau transit kayak bandara ada AC, ada mesin pijat mungkin enak. Ini luar biasa. Neraka itu siksaannya luar biasa. Maka cita-cita kita langsung ke neraka, tidak transit. Di bulan Ramadan Allah punya kesempatan itu, Allah berikan kepada kita. Disebutkan dalam sebuah hadis, walillahi utaqa'u minan nar. Allah punya hamba-hamba yang diselamatkan dari api neraka. Wa dzalika kulla lailah, dan itu terjadi di setiap malam daripada malam bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain,
kulla yaumin, setiap hari dari hari-hari bulan Ramadan. Allah selamatkan fulan dari api neraka, Allah selamatkan fulan dari api neraka. Otomatis dia tuh orang yang semangat di bulan Ramadan. Allah selamatkan dia dari api neraka. Kalau sudah selamat dari api neraka, di mana tempatnya? Di surga. Nggak usah ragu. Jangan kayak anak-anak, surga atau neraka, atau katanya. Itu ragu. Kalau sudah selamat dari neraka, tidak ada tempat lain, surga. Karena kalau seseorang tidak didapati di neraka, pasti di surga. Kalau tidak didapati di surga, pasti di neraka. Tidak ada yang lain. Maka itu cita-cita kita. Gampangnya seperti itu. Semua cita-cita kita yang tinggi untuk kehidupan yang hakiki di akhirat, Allah berikan kesempatan yang terbesar di bulan Ramadan. Tidak heran orang-orang soleh terdahulu mereka semangat. 6 bulan sudah persiapan. Kenapa? Karena mereka tahu siapa tamu yang akan datang. Masalahnya kita ini banyak yang nggak tahu gitu. Contohnya saja lah urusan duniawi. Bapak dikabarkan akan datang presiden misalnya, Indonesia ke rumah Bapak. Wah, itu persiapannya luar biasa itu. Dari makanan, jamuan, bersih-bersih rumput. Dosa rumah kita berkunjung ke ini, Perum Asri ini. Wah, itu langsung RT, ayo kerja bakti. Kenapa? Persiapan menyambut tamu. Tahu tamu yang datang ini bukan orang sembarangan. Nah, begitu pun juga orang di bulan Ramadan yang persiapannya bagus, pasti dia kenal siapa tamu tersebut. Betapa mulianya bulan Ramadan. Itu sebagai mukaddimah. Kita hanya sebut 4 saja, insya Allah cukup ini. Yang pertama, apa persiapan yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Walaupun secara kasat mata Ramadan nggak sampai sebulan lagi, walaupun dikira-kira nggak lama lagi, tapi jaminan kita bisa masuk secara pasti tidak ada. Tidak ada. Maka kita harus berdoa kepada Allah. Benar-benar minta kepada Allah agar Allah berikan kita kesempatan memasuki bulan Ramadan, dan sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah. Minta kepada Allah. Jangan kita merasa, saya ini walaupun saya sudah kelihatannya tua, umur saya sudah nggak muda lagi, tapi saya makanan nggak ada pantangan, sehat, nggak ada keluhan, nggak ada penyakit. Ya mungkin pusing-pusing biasa. Pasti saya masuk bulan Ramadan. Tidak ada jaminan. Tidak ada. Bukankah orang-orang yang meninggal di hari ini mereka juga sama seperti kita, mengira akan hidup hingga esok hari? Iya, sama. Dan jangankan 20 hari lagi, besok saja kita nggak tahu apakah kita masih hidup atau tidak. Tidak ada jaminan. Berkaitan dengan ajal manusia, meninggalnya manusia, itu siapa yang mengetahui? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Dilihat ada orang yang sekarat. Kita lihat ini secara kasat mata, ini kritis. Tapi ternyata masih sempat hidup beberapa bulan. Sebagian orang begitu. Ada yang lain kelihatan sehat, kelihatan bugar. Tiba-tiba dapat telepon, terpeleset di WC, meninggal. Secara kasat mata harusnya yang kritis lebih dulu. Sebagian orang meninggal anaknya sebelum orang tuanya. Padahal kalau logika akal manusia yang pendek, harusnya yang tua lebih dulu. Tapi itulah kematian. Rahasia Allah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba waktunya, tidak ada bisa majukan, tidak ada bisa mundurkan. Ya, jangan kita mengira tatkala datang malaikat maut, nanti dulu, seminggu lagi. Enggak ada. Enggak ada. Malaikat tidak pernah bermaksiat. Hari ini diperintahkan kita dicabut nyawanya, malaikat akan lakukan walaupun kita tidak mau. Maka kita dari sekarang berdoa supaya Allah pertemukan kita. Apa doanya? Sembarang kita. Kalau bisa bahasa Arab nggak apa-apa. Allahumma balighna Ramadan. Pendek. Allahumma balighna Ramadan. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa daerah, silahkan.
Bahasa Bugis bagi yang Bugis, bahasa Jawa bagi yang Jawa, silahkan. Intinya kita berdoa. Taruhlah ternyata kita Allah takdirkan orang-orang yang tidak sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Sebagaimana kita hidup, kita punya pengalaman hidup. Sebagian orang atau mungkin bahkan orang terdekat kita Hamin 1 Ramadan meninggal. Pernah dapat? Ada orang seperti itu. Taruhlah ternyata kita orang-orang yang Allah takdirkan demikian, setidaknya kita mendapatkan pahala disebabkan niat kita yang kuat, tekad kita yang kuat, dan kita sudah meminta dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan orang akan diberikan balasan sesuai dengan niatnya. Tetap dapat kebaikan. Intinya berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memperbanyak taubat dan istighfar. Ini nasihat para ulama. Yang kedua, kita perbanyak taubat dan istighfar. Apa itu taubat? Taubat artinya meninggalkan sesuatu yang Allah murkai, Allah benci, menuju kepada yang Allah sukai dan Allah ridhoi. Beristighfar artinya meminta ampun, meminta ampunan. Maka nasihat para ulama sebelum memasuki bulan Ramadan, rata-rata hampir semua para ulama mereka menasihati perbanyaklah taubat dan istighfar. Apa alasannya? Alasannya karena tidak ada yang menghalangi seseorang untuk taat ibadah, tidak ada yang menghalangi seseorang untuk bisa khusyuk ibadah, tidak ada yang menghalangi seseorang untuk dekat kepada Allah kecuali dosa. Dosa. Hadisnya apa? Rasulullah SAW bersabda, Innal abda idza aznaba dzamban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seseorang manusia apabila dia melakukan dosa akan dititikkan hitam di dalam hatinya. Berbuat dosa lagi, dititikkan hitam lagi dalam hatinya. Sampai hatinya benar-benar hitam dengan dosa. Dan itulah yang menghalangi seseorang dari ibadah. Makanya kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu naik turun. Ada kalanya kita tuh semangat ibadah, ya enggak? Iya. Ada kalanya kita tuh berat rasanya ibadah. Berarti kalau kita sedang semangat, berarti iman kita naik. Ada kalanya kita malas sekali duduk kajian itu. Hadir ke kajian berat rasanya. Berarti iman kita sedang turun. Apa yang menyebabkan naiknya keimanan seseorang? Ketaatan kepada Allah. Kalau orang melakukan ketaatan, melakukan ibadah, melakukan kebajikan, maka di antara bukti kebajikan itu diterima, melahirkan kebaikan yang berikutnya. Makanya kalau kita melakukan ibadah, taruhlah hari ini kita bersedekah, mudah kita melakukan ibadah yang lainnya. Itu diantara tanda Allah menerima amal ibadah kita. Kita melakukan sholat, kita jaga sholat, mudah kita duduk ke majelis ilmu. Orang yang nggak sholat, berat rasanya dia melakukan duduk di majelis ilmu. Kenapa? Yang menghalangi itu adalah dosa. Makanya kita lihat, ya, kalau kita punya amal ibadah yang kita biasa jaga, kemudian kita suatu hari terhalangi, itu bukan semata-mata karena mungkin kita capek, bukan semata-mata karena kita begadang, enggak, pasti ada dosa di sana. Contoh lah, kita punya pengalaman lah, kita introspeksi diri masing-masing. Taruhlah kita biasa sholat subuh di masjid, on time, tepat waktu. Suatu ketika kita tidak bisa bangun di subuh hari, bangunnya jam 7. Apalagi kalau seminggu 6 kali begitu, sekali aja di masjid hari Ahad misalnya, pasti itu ada dosa di sana. Coba introspeksi, apa yang Anda telah lakukan hari tersebut beberapa hari belakang, ada dosa di sana. Dan kalau kita berbicara tentang dosa, banyak dosa yang kita tidak istighfar tatkala kita melakukan. Contoh,
Jangankan kita niat melakukan keburukan, nonton kajian saja iklannya, kadang yang muncul membuka aurat. Lihat pemandangan yang terbuka aurat, dan kita nggak istighfar. Sebagian orang menikmati lagi. Ya. Kemudian di jalan, betapa banyak wanita-wanita yang keluar rumah berpakaian tapi telanjang. Kita menikmati dan kita tidak beristighfar. Itu titik hitam itu dalam hati itu. Kita sedang ngumpul bersama teman-teman kita, ada yang menceritakan aib teman kita yang lain, kita malah ikut nimbrung di sana. Itu dosa, ghibah, titik hitam dalam hati. Kita mendengarkan sesuatu yang Allah murkai, itu dosa, titik hitam dalam hati. Dan yang lainnya, banyak kebiasaan kita melakukan dosa dan kita tidak beristighfar. Dan itulah menjadi penyebab kita sulit untuk khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sulit untuk taat kepada Allah. Iya, kita bisa taat, tapi kita ibadah, hati kita kemana-mana. Kita sholat, sulit untuk menikmati sholat tersebut. Sholat pikirannya ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Kenapa? Dosa-dosa yang banyak yang kita kerjakan. Terus titik hitam tersebut akan hilang dengan apa? Istighfar, bertaubat kepada Allah. Maka perbanyak dari sekarang ucapan astagfirullah. Bapak kerja, bapak duduk-duduk depan rumah, minum kopi misalnya, minum teh. Apa setiap saat kopi sama tehnya nempel di bibir? Enggak kan? Akan ada turun itu cangkirnya. Istighfar. Bekerja, yang kerja tangannya, lisannya nganggur, istighfar. Tidak perlu nyaring-nyaring, terganggu orang lain, cukup kita astagfirullah, astagfirullah. Naik kendaraan, istighfar. Pulang dari masjid, istighfar. Dan Nabi mengatakan orang yang banyak istighfar di akhirat akan beruntung dia, mendapatkan catatan kebaikannya penuh dengan istighfar. Orang yang bertobat dan beristighfar, noda hitam tersebut akan dicabut oleh Allah, dibersihkan. Maka sehingga tatkala Ramadan tiba, hatinya sudah siap, di Ramadan dia bisa semangat dan lebih mudah mengatur diri untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang perbanyak taubat dan beristighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah, perbanyak ucapan tersebut agar hati kita benar-benar bersih, jiwa kita siap. Tatkala Ramadan tiba, kita bisa semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan mendekati dosa. Di hari-hari ini jangan bersengaja melakukan dosa. Kenapa? Dosa itulah yang menjadikan kita tidak semangat ibadah dan tidak akan bergabung. Orang melakukan kemaksiatan lancar, ibadah lancar, tidak akan bergabung. Kalaupun bergabung, ibadahnya hanya gerakan badan, tidak hadir kekhusyukan di dalamnya. Maka siapkan diri dari sekarang dengan banyak taubat dan istighfar. Rasulullah saja berapa istighfar dalam sehari? Berapa? 100. Kita berapa? Hari ini mungkin ada yang belum istighfar. Misal, kalau di sholat itu lain lagi ya. Itu memang ketentuan. Setelah salam 3 kali itu ketentuan. Tapi yang di luar waktu, yang terikat, berapa kita istighfar hari ini? Kurang dari 100. Apakah kita mendapatkan jaminan ampunan seperti Rasulullah? Tidak. Apakah kita mendapatkan jaminan masuk surga seperti Rasulullah? Tidak ada. Beliau saja 100 kali. Kenapa kita kurang daripada itu? Maka banyak taubat dan istighfar. Yang ketiga, persiapkan ilmu dari sekarang. Ini panjang ilmu ini. Makanya ini wasiat nasihat secara global. Setelah ini penuhi poin-poin yang saya sampaikan. Cari ilmu dari sekarang. Ilmu tentang apa, Ustaz? Ilmu tentang Ramadan. Ramadan butuh ilmu. Ada ibadah di sana. Ada ketaatan di sana. Butuh ilmu. Dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, "Man 'abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsiduhu aksar mimma yusli." Barang siapa beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu, dia lebih banyak melakukan kerusakan daripada kebaikan. Islam agama yang menyongsong ilmu dengan tinggi, mengawali setiap amal ibadah dengan ilmu. Bahkan Imam Bukhari mengatakan,
membuat bab khusus, bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu wajib sebelum kita beramal dan berkata-kata. Di Ramadan banyak ibadah. Bagaimana agar Ramadan ini sukses, berhasil, lebih baik dari tahun yang kemarin? Siapkan ilmu. Kalau tahun kemarin kita ikut-ikutan, pas masuk bulan Ramadan baru cari ilmunya, sekarang sebelum masuk siapkan ilmunya. Ilmu tentang apa? Banyak Ustaz. Banyak Pak. Allah mewajibkan kita puasa. Puasa ada pembahasannya. Apa syarat sah puasa? Apa pembatal-pembatal puasa? Jangan sampai kita jadi orang tua yang anak kita datang kepada kita, loh kenapa tidak puasa? Aku nangis tadi Pak, batal puasaku. Oh iya sudah tidak apa-apa. Jangan begitu. Nangis tidak membatalkan puasa. Kenapa ada orang yang seperti itu? Tidak paham ilmunya. Butuh pembatal-pembatal puasa. Apa yang diutamakan tatkala melakukan sahur? Jangan sampai sahurnya jam 1. Jam 1 malam sudah sahur. Itu waktu yang bukan afdol itu. Jam 1 sahur, baru tidur, subuhnya jam 7. Nah, butuh ilmu ini. Berbuka puasa juga demikian. Yang dianjurkan disegerakan apa diakhirkan? Ada orang azan. Tunggu selesai azannya baru kita makan ya. Jangan. Disunnahkan bersegera. Bahkan yang muazin saja sebelum mengumandangkan azan disunnahkan batalkan dulu. Ilmu kan ini. Kalau nggak punya ilmunya, tunggu dulu, belum selesai orang azan. Orang sudah lapar ini perut ini. Sabar. Kenapa? Nggak ada ilmunya. Nah, butuh ilmu ini. Puasa, isinya ngapain? Apa amalan yang utama tatkala puasa? Apa ibadah di siang hari? Apa yang kita dianjurkan dilakukan di malam hari Ramadan? Butuh ilmu. Sehingga pas puasa jangan isinya tidur semua. Berdalil tidur adalah ibadah. Wah, itu pembenaran jadinya. Butuh ilmunya. Terus apa lagi Pak? Tarawih. Itu amalan utama di Ramadan. Butuh ilmunya. Sebagian masjid 11. Wah, di sana 23. Mana ini yang kita ikuti ini? Kalau orang yang punya ilmunya, santai dia. Mau 11, silahkan. Mau 23, selama tidak 7 menit, silahkan. Kan gitu. Kalau jadi berkaitan dengan jumlah, itu juga ada yang afdol. Tapi kalau ada yang mengerjakan 23, tidak ada masalah. Selama tidak seperti matuk ayam itu. Nah, saya pernah lihat berita, tarawih 23 rakaat, 7 menit. Wah, luar biasa. Gimana itu? Yang belum, yang tua itu luar biasa, encok kayaknya. Kita jadi sholat maghrib ini lebih daripada 7 menit. Ini 23 rakaat. Nggak kebayang kan? Dan itu sholat yang nggak sah. Butuh ilmu. Terus, kalau kita sholat tarawih di malam bulan Ramadan, mana yang lebih afdol? Kita selesaikan tarawih, ikut imam witir, atau habis tarawih kita pulang. Butuh ilmu itu. Sebagian orang pulang. Kenapa pulang Pak? Saya mau witir di rumah, mau sholat lagi. Wah ya bagus Pak. Pas sampai rumah ternyata paginya gimana? Ketiduran saya. Nggak sholat, jadi nggak sholat witir ini. Terus yang afdal bagaimana? Ikut sama imam. Barang siapa sholat bersama imam, layan sorif, tidak pergi sampai imam selesai. Maksudnya apa? Sampai witir selesai. Kutiba lahu qiyamul lailah. Dituliskan pahala sholat 1 malam penuh. Pahalanya full. Kalau sholat bersama imam. Sabar, 3 rakaat witir tambahan berapa menit sih? Sholat 1 malam full pahala kita dapatkan. Itu kalau orang tahu ilmu. Tapi kan saya mau sholat lagi Ustadz kalau sampai di rumah nanti malam. Seringkali itu alasan aja Pak itu. Sampai rumah enggak sholat juga dia. Tapi kalau misalnya mau sholat, boleh. Asal jangan sholat witir lagi. Tidak boleh ada witir 2 dalam 1 malam. Butuh ilmu. Nah itu dia. Kalau kita kaji panjang. Berkaitan dengan zakat fitr juga demikian. Banyak ilmunya. Siapkan dari sekarang. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Baca Al-Quran di bulan Ramadan, keutamaannya lebih besar dari dibaca selain Ramadan. Otomatis apa? Butuh belajar dari sekarang. Yang masih belum khatam Iqra, mulai sekarang ngaji.
Kalau malu ikut TPA, panggil guru privat ke rumah, di kamar, berduaan. Sama istri, kenapa? Ada bisnis. Wah, malu dia ditahu istrinya. Tapi usaha belajar dari sekarang. Taruhlah kita sudah biasa ngaji, sudah bisa ngaji, tapi 11 bulan kita nggak baca Al-Quran, itu mulut kaku. Iya, harus buka dari sekarang. Jangan kira orang nggak pernah ngaji, walaupun dia bisa ngaji, ilmunya terus paten. Enggak, orang nggak biasa ngaji, walaupun dia sudah biasa ngaji, tiba-tiba buka Al-Quran, kaku. Maka lunakkan dari sekarang. Cari ilmu-ilmu yang kita butuhkan. Jangan harap nggak pernah buka Al-Quran 11 bulan, sampai Ramadan, berharap bisa Al-Quran satu hari satu juz. Kecil kemungkinan. Ya, jadi persiapkan dari sekarang. Kemudian yang terakhir, karena sudah mau Isya, yang terakhir adalah persiapkan amalan yang kita ingin maksimalkan di bulan Ramadan dari sekarang. Loh, apa bedanya dengan yang ketiga, Ustadz? Beda. Yang ketiga, siapkan ilmu. Yang keempat, siapkan actionnya, amalannya. Dari sekarang, apa amal ibadah yang sangat luar biasa di Ramadan? Puasa. Kalau bisa puasa dari sekarang, puasa. Kalau punya utang, nah ingat baik-baik. Punya utang enggak? Hari-hari seperti ini bayar utangnya. Punya utang enggak di Ramadan kemarin? Laki-laki punya utang palingan 3 sajalah. Itu mungkin dia safar, pulang kampung. Tapi kalau ada laki-laki utangnya 30, itu kayak perempuan. Itu kalau punya utang bayar sekarang, Pak. Kalau nggak punya utang, puasa sunnah. Nabi SAW tidak ada banyak berpuasa di bulan kecuali bulan Sya'ban. Kenapa? Persiapan masuk bulan Ramadan. Agar pas masuk bulan Ramadan sudah terbiasa. Ini nggak pernah puasa. Masuk Ramadan langsung start puasa. Ibaratkan orang olahraga nggak ada pemanasan. Ya bisa. Di Ramadan 1 harian isinya tidur. Tidur. Wih, kemana Pak? Nggak kelihatan. Di rumah aja. Tidur. Ibaratkan orang nggak pernah ngangkat beban 5, 10, 15, ngangkat 50 kilo. Ya bisa. Tapi besok gue tukang urut. Seperti itu, nggak persiapan kita. Nah, maka agar Ramadan isinya nggak tidur saja puasanya, persiapan dari sekarang. Sholat malam juga demikian. Sekarang mulai latihan. Sebelum tidur atau tengah malam, bangun sholat malam minimal 2 rakaat. Witir minimal 1 rakaat. Latih diri dari sekarang. Ini nggak biasa sholat, Ramadan berharap cari yang 1 malam 1 juz. Nggak mungkin. Yang nggak biasa sholat, nggak latih diri untuk sholat, nanti di Ramadan dia jadi orang yang, tolong nah infonya, di mana masjid yang tercepat. Kenapa? Nggak biasa sholat dia. Imamnya alif lam mim. Lamanya ini. Akhirnya pura-pura batal. Nanti pas sudah mau rukuk baru datang. Kan gitu. Kenapa? Nggak biasa sholat. Maka dari sekarang sudah biasakan. Jadi itu 4 poin secara global. Silahkan setelah ini dikembangkan, dicari. Yang pertama adalah kita berdoa, karena nggak ada jaminan kita bisa masuk. Kemudian yang kedua, kita berbanyak taubat dan istighfar agar hati kita siap, jiwa kita siap, Ramadan kita bisa semangat. Yang ketiga, siapkan ilmu. Orang yang beramal di atas ilmu beda pahalanya sama orang yang ikut-ikutan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang berilmu sama tidak? Ini pertanyaan mengingkari. Artinya apa? Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian yang keempat, latih diri, siapkan amalan dari sekarang. Ibaratkan orang yang berlomba. Ingin lomba lari maraton. Nggak persiapan, nggak stretching, nggak pemanasan. Langsung lari. Bisa nggak? Bisa. 2 kilo langsung diangkut ambulan. Nggak pemanasan. Kita juga demikian kalau nggak persiapan. Nah, persiapan dari sekarang amalannya, di Ramadan pas masuk perlombaan kita sudah siap dan kita bisa jadi juara, karena Ramadan adalah olimpiade bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat, dan yang terpenting, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan dan mudahkanlah kami melakukan ibadah di dalamnya, dan terimalah semua amal kebaikan kami yang kami kerjakan di Ramadan yang akan datang dan Ramadan yang telah lalu. Amin amin ya rabbal alamin.
kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.